Oke, kali ini kita akan melanjutkan video yang kedua, masih bersama saya Ignatius Aryono Putranto dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, di video yang kedua kali ini masih dari chapter 3 Database Management System tentang Enhanced Entity Relationship Model. Yang akan saya sampaikan di sini adalah konsep supertype dan subtype. Ini yang tadi di video yang pertama saya menyampaikan bahwa model relationship yang bertingkat itu konsepnya adalah ada supertype dan subtype. Nah, apa itu supertype dan subtype? Maka sekarang bisa kita cek bersama-sama. Materi ini saya ambil dari bukunya Hofer, Modern Database Management, edisi 10, halaman 114 sampai dengan 117 bagian atas. Oke, maka sekarang kita coba lihat bersama dari halaman 114 bukunya Hofer. Apa yang dimaksud dengan supertype dan subtype. A subtype is a subgrouping of the entities in an entity type that is meaningful to the organization. Itu definisi yang disampaikan oleh Hofer ketika bicara tentang entitas subtype ya. Jadi suatu entitas yang merupakan subgroup dari entitas lainnya, di mana entitas ini sangat memiliki makna bagi suatu organisasi. Jadi nanti dalam menggambar supertype dan subtype ini, untuk subtype itu entitasnya bisa lebih dari satu. Nanti akan kita lihat dengan contoh. Sementara yang disebut dengan supertype itu menurut definisinya Hofer adalah a supertype is a generic entity type that has a relationship with one or more subtypes. Jadi supertype itu adalah suatu entitas ya, yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih subtype di bawahnya. Nah, maka untuk memudahkan dalam membayangkan mana yang dimaksud dengan subtype, mana yang dimaksud dengan supertype, di sini sudah saya berikan contoh sebenarnya. For example, student is an entity type in a university. Two subtypes of student are graduate students and undergraduate students. Jadi kalau kita bicara tentang entitas mahasiswa, kalau dalam database universitas itu kan ada konsep mahasiswa nih sebagai suatu entitas. Ini yang dari kemarin kita bahas, mahasiswa memiliki relationship dengan mata kuliah yang diambil misalnya. Nah, kalau sekarang dalam konsep Enhanced Entity Relationship Diagram, yang akan kita lihat adalah student ya. Yang namanya mahasiswa, kalau di kampus itu ada dua jenis yang dipahami secara umum. Yang pertama adalah graduate student, yang kedua adalah undergraduate student. Ini juga terjadi di kampus kita di Sanata Dharma, di kampus saya. Yang dimaksud dengan graduate student itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jenjang di atas S1. Jadi misalnya yang mengambil jenjang master, nah itu kita sebut graduate. Sementara yang disebut dengan undergraduate student itu adalah mahasiswa yang mengambil jenjang bachelor atau S1. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang konteks database universitas, maka ketika kita membahas tentang entitas mahasiswa,
berarti ada dua jenis entitas di sana yang nanti bisa digambarkan dalam Enhanced Entity Relationship Model. Kelompok entitas yang pertama adalah supertype-nya, yaitu mahasiswa. Kemudian karena tadi mahasiswa itu dibagi menjadi dua kelompok, graduate student, mahasiswa S2 dan seterusnya, dan undergraduate student, mahasiswa S1, maka kita bisa mengatakan undergraduate student dan graduate student itu adalah subtype. Jadi nanti kalau digambarkan berarti entitas yang paling atas itu adalah student, dia sebagai supertype. Kemudian entity relationship diagram enhance-nya itu nanti akan ke bawah. Dan di bawah itu adalah dua entitas lainnya yaitu graduate student dan undergraduate student. Di mana graduate student dan undergraduate student ini adalah subtype dari supertype student. Ceritanya gitu. Nanti akan kita lihat lagi dengan contoh yang lain. Nah, jadi model skemanya nanti seperti ini. Kalau kita menggambarkan subtype dan supertype. Ya. Jadi misalnya tadi ada konsep entitas mahasiswa. Mahasiswa itu sebagai supertype, maka nanti mahasiswa itu ada di sini. Di atas supertype-nya. Kemudian subtype-nya, karena kebetulan contohnya hanya ada dua kelompok, yaitu undergraduate dan graduate student, berarti yang jadi subtype itu nanti di bawah. Di sini undergraduate student, di sini graduate student, atau bisa dibalik, tidak masalah. Nah, yang perlu diperhatikan dari notasi ini, notasi apa namanya? Enhanced Entity Relationship Diagram, di sini kita bisa melihat bahwa seperti yang kemarin kita bahas di chapter 2, setiap entitas kan punya atribut yang melekat, kan gitu ya. Maka nanti ketika menggambarkan supertype dan subtype relationship atau enhanced entity relationship model, perlu tetap dituliskan juga atribut-atribut yang melekat pada setiap entitasnya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah di sini sudah diberikan ketentuan. Contoh misalnya, di supertype ketentuannya adalah attribute shared by all entities, including identifier. Jadi atribut yang dimasukkan di sini adalah atribut yang berlaku umum bagi semua kelompok mahasiswa tadi. Misalnya apa? Misalnya setiap mahasiswa, baik yang kuliah S1, yang undergraduate maupun yang master atau yang doktoral atau yang graduate itu kan punya NIM. Nah, kalau setiap mahasiswa itu punya NIM, maka student number atau NIM itu ditulisnya di sini, di supertype-nya, tidak ditulis di subtype-nya. Kenapa? Karena NIM atau student number itu adalah atribut yang general. Ya. Atribut yang dimiliki oleh setiap entitas, baik supertype, subtype 1, subtype 2 maupun yang lainnya. Kemudian atribut lainnya yang umum yang harus ditulis di sini misalnya adalah nama mahasiswa. Kan setiap mahasiswa baik yang studi S1 maupun studi S2 kan punya nama juga, maka student name bisa ditulis di sini. Loh Pak, terus kalau gitu apa yang harus ditulis di sini atribut subtype? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Yang ditulis menjadi atribut dari subtype itu adalah atribut yang unik pada masing-masing subtype-nya. Apa yang membedakan antara subtype 1 dengan subtype 2 misalnya. Atau apa yang membedakan antara atribut subtype dengan atribut supertype-nya. Itu yang ditulis di sini. Tapi kalau atribut yang umum, yang general, itu harus ditulis di supertype-nya. Nah, ini cara menggambarnya. Nanti akan kita lihat dengan contoh yang lebih jelas. Tetapi paling tidak ini konsep awalnya dulu, bahwa konsep dasar dari Enhanced Entity Relationship Diagram dengan subtype dan supertype itu digambarnya seperti ini. Dan ini nanti masih bisa disambung dengan entitas-entitas lainnya kan gitu ya. ERD yang kemarin sudah dipelajari itu bisa disambung di sini.
Nah, sekarang kita coba lihat contohnya yang lebih detail. Ini saya ambil dari bukunya Hoover juga, halaman 116. Ini contoh yang lebih lengkap sehingga nanti harapannya bisa membuat kita semakin paham yang namanya subtype dan supertype itu seperti apa. Okay, suppose that an organization has three basic types of employees: hourly employees, salaried employees, and contract consultant. Ya, jadi di contoh ini kita diminta untuk membayangkan atau mengasumsikan bahwa ada suatu organisasi di mana organisasi ini memiliki tiga jenis karyawan, yaitu karyawan yang dibayar per jam, kemudian karyawan yang mendapat gaji bulanan atau gaji yang teratur gitu ya, dan karyawan yang sifatnya konsultan kontrak. Jadi kita membayangkan dulu satu perusahaan itu kan punya karyawan kan gitu ya. Nah, dalam perusahaan ini karyawan itu dibagi menjadi tiga kelompok. Karyawan yang dibayar per jam, karyawan yang mendapatkan gaji tetap, dan konsultan yang mendapatkan kontrak tertentu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pembagian kelompok untuk karyawan itu, di bagian berikutnya kita bisa melihat atribut-atribut penting apa saja yang melekat pada setiap kelompok karyawan. Misalnya di sini, karyawan yang dibayar per jam atau hourly employees, itu atributnya adalah employee number, nomor karyawan ya, employee name, nama karyawan, address, alamat, date hired, tanggal direkrut, dan hourly rate atau tarif per jam. Tarif per jam ini nanti yang digunakan untuk menentukan besarnya upah yang dibayarkan sesuai dengan berapa jam kerja yang dilakukan oleh karyawan yang bertipe hourly employees. Kemudian kelompok yang kedua, salaried employees, karyawan yang mendapatkan gaji yang tetap. Ya, itu atributnya adalah employee number, employee name, address, date hired, annual salary, dan stock option. Ya, punya atribut nomor karyawan, nama karyawan, alamat, tanggal direkrut, gaji tahunan, dan opsi saham. Kemudian karyawan yang tipe ketiga, konsultan kontrak, itu atributnya ada employee number, employee name, address, date hired, contract number, billing rate. Ya, jadi atributnya adalah nomor karyawan, nama karyawan, alamat, tanggal direkrut, nomor kontrak, ya karena dia pekerja yang sifatnya berdasarkan kontrak tertentu, dan tarif, billing rate. Nah, kalau diamati, dari ketiga kelompok karyawan ini, ada atribut yang sama, ada juga atribut yang berbeda. Nah, nanti bagaimana menggambarnya? Kalau kembali di seperti model dasarnya seperti ini, maka atribut yang sama yang ada di semua entitas itu akan ditulis di supertype. Artinya nanti seperti name, nama, alamat itu akan muncul di atas. Terus yang muncul di bawah apa? Tadi saya sudah mengatakan sebelumnya, di bagian subtype-nya, atribut yang muncul itu adalah atribut-atribut yang unik di setiap subtype-nya. Maka kalau kita amati di sini, kan ada atribut yang unik nih, yang membedakan antara satu kelompok subtype employees dengan kelompok lainnya. Misalnya, di sini ada hourly rate, annual salary, stock option, contract number, dan billing rate. Ini kan tidak muncul di semua entitas. Berarti atribut-atribut yang berbeda ini nanti akan muncul di subtype-nya masing-masing. Jadi jangan menuliskan atribut nama di sini. Kenapa? Karena atribut nama itu ada di supertype. Karena konsepnya semua jenis karyawan itu punya nama karyawan. Jadi atribut yang sifatnya umum itu maka ditulis di atas di supertype-nya, tetapi atribut yang sifatnya spesifik itu ditulis di subtype-nya. Maka ketika digambarkan nanti akan kita lihat seperti apa wujudnya.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan. All of the employee types have several attributes in common. Employee number, employee name, address, and date hired. Ya. Artinya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap tipe karyawan itu punya beberapa atribut yang umum, yang sama, yaitu nomor karyawan, nama karyawan, alamat, dan tanggal direkrut. In addition, each type has one or more attributes distinct from the attributes of other types. Di satu sisi, semua jenis karyawan memiliki atribut yang sama, tetapi di sisi yang lain, setiap jenis entitas itu ada atribut-atribut spesifik, atribut-atribut unik yang membedakan antara kelompok karyawan yang satu dengan kelompok karyawan yang lainnya. Maka sebagai contoh di sini, hourly rate is unique to hourly employees. Ya. Jadi atribut jam kerja itu hanya muncul pada karyawan yang dibayar per jam. Karena memang bayarannya dia nanti berdasarkan berapa jam kerja yang sudah dia habiskan. Sementara untuk karyawan yang digaji tetap beda lagi atribut uniknya, yaitu annual salary. Karena karyawan ini bayarannya tetap selama 1 tahun. Kemudian karyawan kontrak ada billing rate di situ. Ya. Ada kontrak number juga. Kenapa? Karena asumsinya karyawan yang kontrak ini memang hanya akan dibayar berdasarkan kontrak tertentu, maka nomor kontrak itu menjadi penting juga untuk karyawan yang ketiga. Pak, tadi kok ada stock option? Ya, stock option ini maksudnya adalah karena dia karyawan tetap yang salaried employees, karena dia karyawan tetap, maka dia punya hak untuk mendapatkan porsi opsi saham perusahaan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa atribut yang common, yang umum bagi semua entitas, ada atribut yang unik, yang spesifik, yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Maka sekaligus untuk menutup video yang kedua ini, cara menggambarnya seperti ini. Yang menjadi super type itu adalah employee dengan atribut yang umum di dalamnya, yaitu nomor karyawan, nama karyawan, alamat, dan tanggal direkrut. Nomor karyawan sebagai identifier, maka tetap ditulis bold, ya cetak tebal dan garis bawah. Kemudian subtype-nya itu ada 3, karena ada 3 kelompok karyawan tadi. Karyawan yang dibayar per jam, karyawan yang digaji tetap, dan karyawan konsultan berbasis kontrak. Nah, atributnya apa? Atributnya ya elemen-elemen atribut unik yang membedakan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, yaitu karyawan yang per jam, yang dibayar per jam itu berarti atribut uniknya adalah tarif per jam kerja. Sementara karyawan yang dibayar gaji tetap berarti atribut uniknya adalah gaji tahunan dan opsi saham. Kemudian karyawan konsultan itu atribut uniknya adalah nomor kontrak dan tarif konsultannya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di subtype itu tidak ada nama, tidak ada nomor. Kenapa? Karena semua jenis karyawan itu punya nama, punya nomor, punya alamat, dan ada tanggal direkrut. Maka dari konteks contoh ini ada satu supertype yaitu employee dengan atribut umumnya, dan ada 3 subtype di sana karena ada 3 kelompok karyawan dengan atribut uniknya masing-masing. Nah, sampai di sini dulu video mengenai konsep dasar supertype dan subtype. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang atribut yang melekat pada konsep supertype dan subtype. Terima kasih sudah menyimak video yang kedua ini. Nanti kita ketemu di video yang berikutnya.